Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 5 auditing akan mempresentasikan hasil laporan diskusi kelompok kami tentang pengujian aktiva tetap yang disusun oleh Dimas Dwi Amoko, Fatimah Zahra, Farujaman, dan Frilia, Namora Izal Kadafi, Lubis. Pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama, pendahuluan. Di sini kita akan membahas latar belakang, maksud, dan tujuan penulisan. Yang kedua, ada tinjauan teori atau aktiva tetap. Yang ketiga, ada pembahasan aktiva tetap PT Seroja. Yang keempat, ada penutup, kesimpulan, dan saran-saran. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan atau latar belakang. Dalam pemeriksaan akuntansi, baik yang dilakukan oleh auditor intern ataupun oleh auditor ekstern, harus diketahui terlebih dahulu tentang tujuan perusahaan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan karena diketahui sebelumnya adanya ketidakberkesan atau biasa disebut dengan tujuan khusus, maka pemeriksa harus dilakukan secara detail mungkin dan sampel yang digunakan harus 100% atau semua kegiatan yang berkaitan dengan masalah tersebut harus diperiksa. Untuk itu diperiksa audit untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan keuangan. Agar audit dapat diberikan laporan yang memberikan resiko kecil, maka perlu dibuat teknik audit yang baik sesuai dengan kondisi perusahaan. Demikian pula, diperlukan orang yang kompeten dan independen dalam melaksanakan audit tersebut. Dari masalah tersebut, maka akan muncul pertanyaan tentang bagaimana teknik audit aktiva tetap digunakan agar terhindar dari kesalahan pelaporan keuangan. Di sini juga ada maksud dan tujuan. Yang pertama ada extended ownership. Yang kedua ada country and components. Yang ketiga ada fluctuation. Yang keempat ada disclosure. Di sini maksud dan tujuan yang dibuat. Yang pertama, extend dan ownership, yaitu meyakinkan bahwa aktiva tetap yang disajikan oleh dalam laporan keuangan benar-benar ada dan merupakan hak pemilik perusahaan PT Seroja. Yang kedua, accounting dan compliance, meyakinkan bahwa pencatatan dan klarifikasi telah dilakukan dengan akurat dan semua aktiva tetap milik perusahaan telah dibukukan termasuk ketepatan perhitungan. Yang ketiga ada valuation, meyakinkan bahwa aktiva tetap telah dimulai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat ada disclosure, aktiva tetap yang telah dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Tinjauan teori. Menurut standar akuntansi keuangan, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau pihak tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Menurut Supriyanto, aktiva tetap merupakan aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset ini dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi normal. Sementara menurut Rudianto, pengertian aktiva tetap sebagai berikut. Aktiva tetap berwujud tetap merupakan barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Jadi dapat disimpulkan aktiva tetap adalah
kekayaan perusahaan atau pemerintahan yang bersifat relatif, sebab perusahaan tersebut membangun entitas pasti sudah memikirkan masa yang akan datang. Selanjutnya, menurut selanjutnya karakteristik aktiva tetap. Menurut Juan, pada tahun 2012, aset tersebut digunakan dalam operasi hanya aset yang digunakan dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. Misalnya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh dealer mobil untuk dijual kembali harus diperhitungkan sebagai persediaan. Yang kedua, aset tersebut memiliki masa umur manfaat yang panjang, lebih dari 1 tahun periode. Yang ketiga, aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap memiliki ciri substansi fisik kasat mata, sehingga dibedakan dari aset hak berwujud seperti hak paten dan merek dagang. Selanjutnya, menurut Firdaus pada tahun 2008, yang pertama, aset tetap adalah digunakan dalam kegiatan perusahaan dan bukan untuk diperjualbelikan dalam kegiatan normal perusahaan. Umur atau jangka waktu pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, pengeluaran untuk aset tersebut harus merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material bagi perusahaan. Selanjutnya, menurut Gieso dan Weijan, yang pertama, aktiva tersebut bersifat jangka panjang dan merupakan subjek penyusutan. Aktiva tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali. Yang kedua, aktiva tersebut bersifat jangka panjang dan merupakan subjek penyusutan. Yang ketiga, aktiva tersebut memiliki substansi fisik. Selanjutnya, sudut substansiens. Yang pertama, tangible asset atau aktiva berwujud seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan. Yang kedua, intangible assets atau aktiva yang berwujud seperti hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau disebut HGB, goodwill, patent, copyright, hak cipta, franchise, dan lain-lain. Selanjutnya ada sudut diusutkan atau tidak. Depreciated plans asset yaitu aktiva tetap yang diusutkan seperti building, bangunan, equipment, peralatan, machinery, mesin, inventaris, jalan, dan lain-lain. Yang kedua ada undepreciated plans assets, aktiva tetap yang tidak disusutkan seperti land, tanah. Berdasarkan jenis, ada lahan, bangunan, gedung, mesin, kendaraan, para investasi, atau peralatan prasarana. Selanjutnya, penyajian aktiva tetap dilaporkan keuangan. Aktiva tetap disajikan di neraca di sebelah debit secara sistematis sesuai dengan sifat permanennya, yaitu dimulai dari aktiva yang paling lama umurnya atau masa manfaatnya sampai kepada aktiva tetap yang paling lama umurnya, atau masa manfaatnya sampai pada aktiva tetap yang paling singkat umurnya. Menurut standar akuntansi keuangan, penyajian aktiva tetap di neraca adalah aktiva disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tetap tersebut, dikurangi akumulasi penyusutan. Lalu harga perolehan aktiva tetap harus dicatat sebesar harga perolehan. Harga perolehan meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva dan pengeluaran-pengeluaran lain agar aktiva tetap siap untuk digunakan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan pada tahun 2011 mendefinisikan sebagai berikut. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat ditetapkan, jumlah yang didistribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan. Ya, selanjutnya penyusutan akibat tetap. Satu itu pengertian penyusutan. Menurut Komersial PSAK nomor 16, penyusutan adalah alokasi sistem jumlah yang dapat disusutkan aktiva sepanjang masa manfaat. Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aktiva atau jumlah lain yang disubstansikan untuk biaya perolehan dalam dan
laporan keuangan dikurangi nilai sisanya. Menurut Raharjo, penyusutan didefinisikan untuk keperluan akuntansi sebagai penurunan nilai penggunaan aktiva tetap, disebabkan karena pemakaian dan waktu. Aktiva tetap bisa juga menurun nilainya karena keusangan disebabkan adanya penemuan baru dan adanya teknik yang lebih canggih sehingga peralatan yang ada menjadi kadaluarsa. Yang kedua itu dasar penyusutan aktiva tetap. Menurut PSAK nomor 16/05, jumlah yang dapat disebutkan adalah biaya perolehan suatu aktiva atau jumlah lain yang didistribusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisa, merupakan harga perolehan setelah disusutkan dengan penambahan, perbaikan, dan perubahan harta berwujud. Penyusutan aktiva dimulai pada saat aktiva tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aktiva tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aktiva siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Yang ketiga yaitu metode penyusutan aktiva tetap. Ada 3, yaitu berdasarkan waktu. Yang pertama itu ada metode garis lurus, yang kedua metode pengubahan. Yang kedua itu berdasarkan penggunanya, yaitu ada 2, metode jam jasa dan metode jam unit produksi. Yang ketiga itu berdasarkan jenis, yaitu ada 4, yaitu berdasarkan kelompok, metode berdasarkan jenis, metode anuitas, dan sistem persediaan. Yang keempat itu jenis-jenis penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva 4 itu dibagi menjadi jenis-jenis penyusutan aktiva tetap dibagi menjadi 3, yaitu ada penyusutan, yaitu adalah alokasi sistematik jumlah yang ada dapat disusutkan dari suatu aktiva tetap berwujud sepanjang masa manfaatnya. Yang kedua itu ada amortasi. Adalah alokasi sistematik biaya perolehan aktiva tak berwujud, misalnya panen, goodwill, trademark, franchise, dan lain-lain selama masa manfaatnya. Menurut PSAK, periode amortasi tidak boleh melebihi 20 tahun. Berdasarkan pertimbangan bahwa dalam 20 tahun sudah banyak perkembangan yang terjadi sehingga untuk tegangan waktu selebihnya aktiva tidak berwujud diprediksi tidak lagi memiliki manfaat keekonomiannya. Yang ketiga ada deflasi, yaitu deflasi adalah proses penyusutan biaya perolehan atas sumber daya alam yang dimiliki perusahaan ke dalam periode akuntansi yang memperoleh manfaatnya. Biaya yang dikapitalisasi biasanya meliputi biaya penguasaan, eksplorasi, dan pengembangan. Selanjutnya, bab 3 yaitu pembahasan uraian kasus dari PT Seroja. Berikut lampiran dari saldo aktiva tetap PT Seroja per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2016. Saldo 31 Desember 2016 untuk tanah itu 250 juta, untuk gedung 300 juta, kendaraan 200 juta, dan peralatan 25.500.000 rupiah. Untuk saldo 31 Desember 2015, tanah 250 juta, gedung 300 juta, kendaraan 100 juta, peralatan kantor 20 juta. Untuk persenan penyusutnya masing-masing, untuk tanah tidak ada, gedung 10%, kendaraan 15%, dan peralatan kantor 5%. Beban penyusutan untuk tahun 2016 dan tahun 2015 masing-masing sebesar Rp61.275.000 dan
46 juta. Perusahaan menyusutkan aktiva tetapnya dengan metode garis lurus atau straight line. Berikut adalah pembelian aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan selama tahun 2016. Kendaraan, tanggal 5 Februari 2016, nomor bukti BK14211, pembelian 1 buah truk nomor polisi B7604SA, nomor mesin 92406, warna kuning, sebesar 25 juta. Dan tanggal 15 Oktober 2016, nomor bukti BK20 1011, pembelian Kijang tahun 1996, nomor polisi B194SA, nomor mesin M1693 warna biru, sebesar 75 juta. Yang kedua itu peralatan kantor, tanggal 12 Agustus 2016, nomor bukti BK26 711, pembelian 2 buah printer DexJet sebesar 2.250.000 dengan total 4.500.000. Tanggal 10 November 2016 dengan nomor bukti BK 11 1011, pembelian 2 buah mesin tik sebesar 250.000 dengan total 500.000. Untuk menyelesaikan masalahnya, dilihat dengan rumus perhitungannya terlebih dahulu. Di sini terdapat rumus perhitungan metode garis lurus. Rumus penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus adalah penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Mencari tarif penyusutan tiap tahun, yaitu tarif penyusutan sama dengan 100% dibagi umur ekonomis. Selanjutnya, mencari beban penyusutan tiap tahun dengan rumus penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali harga perolehan dikurang nilai residu. Lalu yang terakhir mencari nilai buku aktiva tetap dengan rumus nilai buku sama dengan harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Di sini saya melampirkan rincian beban penyusutan. Rincian beban penyusutan ini berdasarkan pencatatan yang telah dilakukan, yaitu tahun 2016 dan 2016 61.275.000 dan tahun 2015 itu 46 juta. Berikut tabelnya. Untuk tanah 31 Desember tahun 2015 itu tidak ada, dan tahun 2016-nya juga tidak ada, akumulasinya juga tidak ada. Untuk gedung 31 Desember 2015 itu jumlahnya 30 juta, lalu di tahun 2016 itu 30 juta, akumulasinya yaitu 60 juta. Kendaraan 30 Desember 2015 itu 15 juta, lalu di 2016-nya itu 30 juta. Akumulasinya 45 juta. Selanjutnya peralatan kantor. Pada 31 Desember 2015 itu 1 juta, lalu di 2016-nya itu 1.275.000. Akumulasinya 2.275.000. Lalu totalan di 31 Desember 2015 itu 46 juta. Lalu totalan di tahun 31 Desember 2016
itu Rp61.275.000. Total akumulasinya yaitu Rp107.275.000. Lalu kita lanjutkan ke perhitungannya. Yang pertama yaitu kendaraan. Perhitungan harga perolehan kendaraan. Diketahui saldo awalnya tanggal 1 Januari 2016 itu ada 100 juta. Rincian penambahan tahun 2016 ada di tanggal 5 Februari 2016, nomor bukti BK 141116 dengan keterangan 1 unit truk. Jumlah nominalnya 25 juta. Lalu ada transaksi lagi di tanggal 15 Oktober 2016, nomor bukti BK 201016, 1 unit mobil Kijang, sejumlah 75 juta. Total penambahannya yaitu 100 juta. Saldo akhir per tanggal 31 Desember 2016 yaitu harga perolehan ditambah total penambahannya yaitu 200 juta. Perhitungan kedua itu perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan dari kendaraan ini. Akumulasi penyusutan di saldo awal tanggal 1 Januari 2016 itu 15 juta. Penyusutan tahun 2016, kendaraan tahun sebelumnya itu 100 juta dikali 15%. 15% ini persenan penyusutannya menghasilkan 15 juta. Lalu mobil truk 11 bulan dikali 25 juta dikali persenan 15% dibagi 12. 12 ini bulannya menghasilkan 3.437.500. Lalu mobil Kijang 3 dikali 75 juta dikali 15% dibagi 12 menghasilkan 2.812.500 rupiah. Lalu penyusutan kendaraan di tahun 2016 totalnya yaitu 21.250.000. Ditotal dengan saldo awalnya menjadi 36.250.000. Selanjutnya, perhitungan peralatan. Perhitungan harga perolehan peralatan kantor. Saldo awal 1 Januari 2016 itu 20 juta. Penambahan tahun 2016 ada transaksi tanggal 12 Agustus 2016 dengan nomor bukti BK 26716, keterangannya 2 unit printer dengan total 4.500.000. Setelah itu ada transaksi lagi 10 November 2016 dengan nomor bukti BK 111016, keterangan 2 unit mesin take dengan jumlah 500.000. Untuk total penambahan di tahun 2016 ini yaitu 5 juta. Untuk saldo buku per 31 Desember 2016 ditambahkan saldo awal 20 juta ditambah 50 juta yaitu 25 juta. Lalu selanjutnya perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutannya. Saldo awal akumulasi 1 Januari 2016 itu ada 1 juta. Penyusutan tahun 2016, peralatan kantor sebelumnya ada 20 juta dikali 5%. Hasilnya 1 juta. Setelah itu 2 unit printer 5 kali 4.500.000 dikali 5% dibagi 12. Hasilnya 281.250 rupiah. Lalu 2 unit mesin tik itu 2 dikali 500.000 dikali 5% dibagi 12. Hasilnya 4.166.
Lalu total beban penyusutan 2016 itu totalnya Rp1.285.416. Lalu akumulasi penyusutan peralatan totalnya itu ada Rp2.285.416. Berikut penyajian kertas kerja PT Seroja. Terdapat kliennya PT Seroja, meternya fixed asset, lalu keterangan harga pokok, terdapat aktiva tetapnya, daftar aktiva tetap, tanah, gedung, kendaraan, peralatan kantor. Per buku 1 Januari, tanah itu 250 juta. Lalu, untuk penambahan dan pengurangannya itu tidak ada untuk tanah, langsung per buku 31 Desember 2016. Untuk metode dan persenannya itu tidak ada. Selanjutnya, gedung. Per buku 1 Januari 2016, yaitu 300 juta. Penambahan dan pengurangannya tidak ada, lalu per buku 31 Desember 2016, itu totalnya 300 juta. Metode yang digunakan garis lurus dan persenannya 10%. Selanjutnya yaitu kendaraan. Kendaraan per buku tanggal 1 Januari 2016 itu 100 juta. Untuk penambahannya totalnya 100 juta dan untuk pengurangannya tidak ada. Per buku tanggal 31 Desember 2016 totalnya 200 juta dengan metode garis lurus dan persenannya 15%. Selanjutnya peralatan kantor per 1 Januari 2016 saldonya 20 juta. Lalu ada penambahan 5 juta per buku 31 Desember 2016 itu totalnya 25 juta dengan metode garis lurus dan persenannya 5%. Berikutnya, keterangan hasil temuan audit. Dengan hasil audit yang kami lakukan terhadap laporan neraca PT Seroja terdapat hitungan yang berbeda. Yang pertama itu saldo aktiva tetap peralatan kantor tanggal 31 Desember 2016 sebenarnya adalah 25 juta. Sehingga diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat harga perolehannya. Yang kedua, beban penyusutan kendaraan kantor 2016 sebenarnya adalah 21.250.000. Poin ketiga itu beban penyusutan peralatan kantor 2016 sebenarnya 1.285.416. Poin keempat, jika sudah ditemukan hasil auditnya, maka kami akan membuat jurnal penyesuaiannya pada selisih tersebut. Berikut rinciannya. Poin A, mencatat selisih harga perolehan peralatan kantor 2016. Tanggal 31 Desember 2016, jurnalnya itu beban lain-lain, debit 500.000, lalu di kreditnya peralatan kantor 500.000. Lalu poin B, mencatat selisih beban penyusutan kendaraan 2016. Tanggal 31 Desember 2016, akun debitnya akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 8.750.000. Lalu di kredit akun beban penyusutan kendaraan sebesar 8.750.000. Poin C, mencatat selisih beban penyusutan peralatan tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016, debitnya akun beban penyusutan peralatan sebesar 10.416. Di sebelah kreditnya akun akumulasi penyusutan peralatan sebesar 10.416. Lalu berikut daftar aktiva tetap setelah penyesuaian tanggal 31 Desember 2016.
aktivanya terdapat tanah, persenannya tidak ada, harga perolehannya itu 250 juta. Beban penyusutan tahun 2016 tidak ada, akumulasi penyusutannya tidak ada, nilai bukunya tidak ada. Untuk aktiva, persenannya 10%, harga perolehannya 300 juta, beban penyusutan tahun 2016-nya 30 juta, akumulasi penyusutannya 60 juta, nilai bukunya 240 juta. Berikutnya kendaraan. Persenannya 15%, harga perolehannya 200 juta, beban penyusutan 2016-nya 21.250.000. Lalu akumulasi penyusutannya 36.250.000, nilai bukunya 163.750.000. Peralatan kantor, persenannya 15%, harga perolehannya 25 juta, beban penyusutannya 1.285.416 rupiah. Akumulasi penyusutannya 2.285.416 rupiah. Untuk nilai bukunya 22.714.584 rupiah. Untuk terakhir, itu pendapat auditor internal. Kami telah mengaudit saldo aktiva tetap PT Seroja tanggal 11 April 2021. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangannya bebas dari salah saji material. Menurut pendapat kami, laporan aktiva tetap PT Seroja ini tidak sesuai. Aktiva tetap memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik aktiva lancar, yang dampaknya terhadap pengujian substantif terhadap aktiva tetap. Frekuensi transaksi yang menyangkut aktiva tetap relatif sedikit, maka jumlah waktu yang dikonsumsi untuk pengujian substantif terhadap aktiva lancar, karena transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap sedikit, pengaruhnya terhadap rugi laba perusahaan. Maka auditor tidak mengarahkan perhatiannya terhadap masalah ketelitian pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap pada akhir tahun. Di nota pembahasan ini, saya akan menjelaskan kesimpulan. Yang pertama, aktiva tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Yang kedua, perusahaan PT Seroja menyusunkan aktiva tetapnya dengan metode garis lurus. Yang ketiga, terdapat selisih pada aktiva tetap peralatan kantor per 31 Desember 2016 sebesar 500.000 dan diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat selisih harga perolehannya. Yang keempat, terdapat selisih beban penyusutan kendaraan kantor tahun 2016 sebesar 8.750.000 dan diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat selisih harga perolehannya. Yang kelima, terdapat selisih beban penyusutan peralatan kantor tahun 2016 sebesar 10.416 rupiah dan diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat selisih harga perolehannya. Saran-saran yang pertama, disarankan untuk PT Seroja lebih teliti terhadap pencatatan dan perhitungan aktiva tetap perusahaan. Jika tidak teliti, maka akibatnya akan fatal ke depannya yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan saat diaudit. Yang kedua, perusahaan harus memperhatikan kinerja karyawan atau tim agar tidak terjadi kesalahan. Yang ketiga, bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait audit aktiva tetap pada PT Seroja.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.